Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat teman-teman semuanya yang sudah subscribe dan like video ini. Oke, seperti biasa teman-teman, sebelum kita lanjut kita bahas market dulu ya. Bitcoin anjlok teman-teman ya. Dalam 2 sampai 3 hari terakhir ini Bitcoin beruntun turun ya. Bahkan kalau kita lihat dalam 24 jam teman-teman ya, ini Bitcoin turun 2,13% ya. Semalam kalau nggak salah dia sempat menyentuh 109.000 ya. Nah, dan di sini ya banyak investor besar yang kegocek ya. Orang berpikir kemarin wah long ya, jadi ini agak ada kamuflase dari para whale ya. Kemarin orang berharap ya di 105 sampai 107 ya untuk Bitcoin itu sudah deep dan banyak whale atau investor besar yang masuk dan tiba-tiba ngelong ya. Nah, yang membuat saya kaget teman-teman ya, ternyata setelah beberapa investor besar mengambil posisi long teman-teman ya, malah datang investor yang gede-gede banget ya, yang kakaknya well lah ya. Mereka malah short ya dan langsung, melakukan penjualan bahkan, kira-kira seperti itu. Nah, market tiba-tiba anjlok di area 101 sampai 109 yang saya bilang tadi. Tetapi ya, yang anehnya teman-teman ya, setelah dia menyentuh di 109, sorry di, bukan 109 teman-teman ya, di 99 ya. Bahkan kalau kita lihat di 99, poin 24 ya, 99.024 ya. Teman-teman bisa lihat di sini, ini terjadi apa ya, bisa dibilang deep ya, ini yang paling dalam di minggu ini ya. Nah, ketika sampai di sini terjadi pembalikan fakta lagi ya. Makanya sangat penting kalau kita berbicara follow the well ya. Jadi ketika dia menyentuh 99 teman-teman ya, 99.000 per satu Bitcoin, malah banyak whale yang masuk dan bisa dibilang yang masuk ini adalah whale-whale yang terpercaya atau investor-investor yang ya veteran lah ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, dan sebelum lanjut teman-teman ya, saya cuma mau infoin buat teman-teman semuanya para presale hunter atau yang hobi nyari-nyari presale ya. Di sini Maxi Doge teman-teman ya, atau Maxi ini ya, salah satu meme coin ini masih sedang mengadakan presale-nya ya. Jadi ini sekedar update, tidak ada ajakan untuk membeli. Silakan beli kalau mau beli, enggak juga enggak apa-apa ya, kira-kira seperti itu ya. Maxi Doge ini teman-teman ya, per video ini saya buat satu koinnya berharga 0,30267 ya, dan dia sudah diaudit oleh CoinSold dan Solid Proof ya, kira-kira seperti itu. Link pembelian sudah saya sertakan di kolom deskripsi ya. Kalian bisa cek-cek dulu ya. Tapi untuk beli terserah kalian. Mau beli silakan, nggak juga nggak apa-apa, nggak ada paksaan. Kira-kira gitu ya. Di sini teman-teman ya, saya kasih tutor deh ya. Untuk pertama setelah kalian buka linknya ya, kalian tinggal hubungkan dompetnya seperti ini ya. Setelah itu kalian tinggal pilih nih wallet apa yang akan kalian pakai. Contoh di sini saya pakai MetaMask wallet ya. Nah, setelah ini kalian sudah connect ya, teman-teman bisa lihat ya. Kalian tinggal pilih nih, contoh di sini kalian pakai jaringan Ethereum atau BSC silakan ya. Saya kasih contoh ini ya, jaringan Ethereum ya $5 ya, contoh aja nih. Kalau beli $5 kalian akan dapat 18.632 koin ya. Cara belinya seperti ini, sangat-sangat mudah. Tinggal kalian beli Maxi ataupun ya, kalian mau beli dan langsung staking bisa. Kalau kalian beli ya, langsung beli ya, kalian langsung dapat koinnya ya. Kalau kalian beli dan staking ya, kalian ada tambahan 78% ya, tapi di sini terstaking ya, kira-kira seperti itu. Jadi cara belinya cukup mudah ya. Dan kalau kita lihat di sini juga teman-teman ya, untuk tokenomiknya dia sudah share di sini yang dimana mereka sudah dana dari Maxi ini teman-teman ya, 25% mereka sudah bagi. Untuk pemasaran 40%, devnya 15%, likuidasinya atau likuiditasnya 15%, staking rewardnya ada di 5%. Kira-kira seperti itu. Roadmapnya juga sudah ada teman-teman ya, dia sudah bahas di sini, bahkan sudah mau masuk di fase 2 ya, kira-kira seperti itu. Kalian juga bisa join di komunitasnya teman-teman ya, baik di Telegramnya ya dan di X-nya atau di Twitternya ya, kira-kira seperti itu. Di sini teman-teman ya, kalau kita lihat sudah banyak juga media yang mengangkat berita terkait presale dari Maxi ini. Kalau kita lihat di sini sudah ada Bitcoin 99 ya, Coinpedia ya, Bitcoinis ya, Blockchain Entrepreneur ya, sorry, Blockchain Reporter ya, Coin Central ya, News Bitcoin ya, Crypto Daily, dan masih banyak banyak lagi yang sudah mengangkat presale terkait dari Maxi Doge ini ya. Kira-kira seperti itu. Sekarang kita lanjut ke berita utama.
Di sini crypto well tiba-tiba putar haluan ya. Apakah mereka tahu sesuatu? Ya, kalau saya sendiri ya selalu percaya dengan well teman-teman ya, dengan paus atau dengan investor besar ya. Secara kita berbicara fakta dulu nih teman-teman ya. Kenapa saya selalu follow the well atau ikut the well ya? Karena 89% ya investor kripto mereka selalu melihat atau men-tracking wallet atau dompet dari well. Contoh, kalau kita mau serbu memes coin atau kita mau serbu altcoin teman-teman ya, kita tracking dulu nih, oh altcoin yang baru ini dibom sama whale nih, ada whale yang barusan masuk. Biasanya pump ya, kira-kira seperti itu. Nah, yang susahnya kita itu terlambat ya. Nah, ini yang terjadi saat ini. Ketika whale gocek whale ya, akhirnya sekarang ketahuan ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Di sini di beberapa hari yang lalu ya, 1,38 miliar posisi long ya, di kripto tentunya ya, terlikuidasi dalam 24 jam ya. Jadi ini well pertama sudah open ya, dia sudah open long ya, dia yakin bahwa market akan, apa namanya, akan naik ya. Dan benar saja dia kehilangan jutaan ya, dan kini berbalik menjadi bearish ya. Atau ya kita bilang ya dia juga kegocek sama well. Sedangkan yang poin kedua di sini, ada salah satu well kontrarian teman-teman ya. Ini ya untuk alamat wallet terakhirnya ya. Ini bisa dibilang ya dia anti dari Chizi ya, atau bisa dibilang ya CZ mau borong koin apa kek dia malah berbalik arah. Kayak kemarin Chizi atau apa Changpeng Zhao ini dia beli Aster ya. Well ini malah dia short Aster dan bener ya. CZ ini atau Sisi ini dia liquid ya, bukan liquid, dia kegocek juga kira-kira seperti itu. Tapi bedanya kalau Sisi kan dia nggak trader ya, dia ambil untuk jangka panjang. Jadi dia beli dan simpan. Kira-kira seperti itu ya. Jadi dia selalu anti well, anti Sisi ya. Nah, yang menjadi langkah berani di sini ini menyoroti kepercayaan antara trader yang tersapu oleh leverage teman-teman ya, dan well yang bertaruh pada posisi volatilitas baru ya atau potensi rebound ya. Di sini kekacauan pasar kripto hapus posisi long ya. Kita lihat di sini ya, ada trader ya, trader kawakan lah ya. Dia tak luput dari dampaknya si well ini ya, si dia punya hash contract atau dia punya alamat wallet yang ini ya. Dia win streak sempurna 100%, kini mengalami perubahan nasib yang tajam ya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini menurut data dari Look on Chain ya, ini postingan langsung ke teman-teman bisa cek langsung di Twitternya ya. Ini Messi Big Brother ya teman-teman ya, has been fully likuidasi ya, sudah terlikuidasi lagi. Jadi orang sekarang lagi bingung nih, wah ini well kok apa ya, well kok cupu gitu loh ya, atau well kok kaleng-kaleng ya, bukan cupu sorry, well kok kaleng-kaleng, masa well yang main jutaan dolar ya, jutaan US dollar malah kena liquid ya, kira-kira seperti itu. Nah, yang menurut saya bikin kaget teman-teman ya, ada top crypto well ya, dia lakukan di tengah kekacauan pasar ini teman-teman, dia malah ambil posisi long. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Yang menjadi hal serius di sini teman-teman kalau lihat ya, sejumlah trader ya, bisa dibilang ini trader-trader besar termasuk well-well teman-teman ya. Mereka ini yang di kalangan di hyperliquid ya, mereka yang trading di sana dengan jumlah besar, justru mereka berbalik arah ya. Ini itu kenapa saya agak yakin ya, mungkin dip sudah di 99.000 ya. Mereka berbalik arah teman-teman, ini menjadi sebuah sinyal yang mungkin menandai perubahan sentimen ya di kalangan para pakar ya. Dari data Look on Chain ya, ini mengidentifikasi ya wallet yang ini teman-teman ya, yang akhirnya ini ya, sebagai salah satu pelaku kontrarian utama, atau bisa dibilang dia selalu kontra ya dengan jumlah yang besar ya, seperti tadi ya si CZ ya, dia ambil Aster dia malah short ya. Banyak orang lagi nge-short dia malah ngelong. Nah, terakhir ya semua bisa dibilang semua trader ya, karena sejumlah trader di hyperliquid ya, ini ikut dia, bisa dibilang seperti itu. Jadi semua ambil long ya. Menurut saya kemungkinan besar market
akan segera membaik ya, kira-kira seperti itu. Nah, setelah menutup 20 trade menguntungkan sejak Oktober dan meraup profit ya, dia sudah profit 23,7 juta dolar ya. Ini menutup seluruh posisi short dan beralih membuka long position pada Bitcoin, Ethereum, Solana dan Uniswap ya. Jadi kemungkinan besar dia ini tahu sesuatu. Karena dia itu main sendiri teman-teman ya. Jadi orang berpikiran wah ini dia jangan-jangan orang dalam lah ya kita bilang gitu atau dia tahu sesuatu. Karena kalau dilihat track recordnya seperti yang saya bilang tadi teman-teman, ketika orang lagi euforia wah ini bakal turun, ayo saya nge-short, dia malah ngelong ya. Orang ngelong dia malah nge-short ya. Jadi dia yang gocek well ya. Ini kenceng banget menurut saya, makanya bisa terjadi apa yang dilakukan saat ini karena semua ya yang trader-trader di Hyperliquid ya mereka sekarang mengikuti dia ketika dia long, ketika dia long, trader-trader besar lainnya juga mengikuti long, kira-kira seperti itu. Karena di sini data dari Hyperdesk teman-teman ya, ini mengungkapkan bahwa posisi terbukanya saat ini menghasilkan profit yang belum terrealisasi ya atau floating profit ya teman-teman ya. Ini sekitar 1,6 juta dolar ya dan win rate crypto well ini berada di angka 73,73% ya. Jadi ya wajar kalau apa namanya trader-trader dan crypto well yang di Hyperliquid ya putar setir ya atau ikut dia untuk ambil posisi long. Dan kalau kita lihat menurut data di CoinMarketCap benar saja teman-teman ya, dari 99.000 harga dari Bitcoin ya sekarang sudah mau hampir menyentuh 102.000 lagi ya. Nah, ini sudah sentuh 102.000. Kira-kira seperti itu ya. Ini efeknya sangat kuat ya karena banyak trader atau trader-trader besar well semua mengikuti apa yang dilakukan. Ya semoga market membaik teman-teman ya. Semoga saja. Karena kalau kita lihat ya untuk data di sini Altstation pun malah jungkir di 23 ya untuk indeksnya ya. Fear and Greed malah di 21. Kemungkinan yang tersisa ini hanya well. Bahkan kalau kita lihat untuk market cap crypto saat ini hanya bertahan terjadi penurunan 2,03%. Kira-kira seperti itu. Apalagi ya nggak usah lah kalau kita lihat untuk sektor meme coin ya, pasti ini terjadi imbas yang sangat-sangat fatal. Kira-kira seperti itu ya. Bahkan kalau kita lihat di sini ya semua di atas 10, hampir semua di atas 10% ya dalam 7 hari terakhir ini ya. Kira-kira seperti itu dan dalam 24 jam ini cukup lumayan penurunan-penurunan dari beberapa koin. Bisa dibilang ya 80% ya koin-koin di sektor meme coin terjadi penurunan. Kira-kira seperti itu ya. Tapi harapan saya tetap optimis teman-teman ya. Ya minimal kembali ke all time high yang kemarin lah ya. Untuk sebelum tutup tahun ya, sebelum menyambut 2026 ya. Minimal Bitcoin itu di 124, 125 ya. Kira-kira seperti itu. Kalau dikasih bonus ya 130, kalau dikasih bonus lagi ya 150 ya. Kira-kira seperti itu. Dan kalau kita lihat di sini teman-teman ya, semoga saja semakin membaik. Kira-kira gitu. Kalau kalian punya pandangan lain teman-teman boleh kalian catat di kolom deskripsi, silahkan komen di sana teman-teman ya. Yang pasti semoga ini bermanfaat ya buat kalian semuanya. Semoga sehat dan sukses selalu.